Hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Menjalin jari jemari atau yang dinamakan dengan tasbih dalam bahasa Arab adalah perbuatan yang terlarang apabila kita lakukan ketika kita sedang menunggu salat atau ketika sedang khutbah pada hari Jumat. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fi baitihi thumma atal masjid fa innahu fi salat hatta yarji'a fala yaf'al hakadha." Apabila salah seorang di antara kalian berwudu di rumahnya kemudian dia ke masjid, maka dia dianggap sedang salat, maka janganlah melakukan hal seperti ini. Lalu beliau melakukan tasbih atau menjalin jari jemari. Maka jangan lakukan itu ketika kita sedang menunggu salat atau mendengarkan khutbah pada hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid yang ke-12, di sini ada pembahasan tasbih. Apa itu tasbih? Kita harus definisikan dulu tasbih itu. Di sini disebutkan tasbih. Kita lompat di sini secara istilah ya. Tasbih secara istilah. Qala Ibnu Abidin, berkata Imam Ibnu Abidin, tasbihul asabi' yang dimaksud dengan tasbih jari jemari yaitu ayyudkhila syakhsu asabi'a ihda yadayhi baina asabi'il ukhra, yaitu seseorang memasukkan salah satu jari jemari tangannya di antara jari jemari tangannya yang lain. Seperti itu. Itu definisinya daripada tasbih. Lantas hukumnya seperti apa? Di sini disebutkan al-hukmul ijmali, hukum secara umum. Bagaimana hukum tasbih? Para ulama fikih bagaimana melihat tersebut? Ajma'al fuqaha'u ala anna tasbikal asabi' fi sholati makruhun. Sepakat seluruh ulama fikih bahwa tasbik jari jemari di dalam sholat ya, ketika sholat itu sesuatu yang makruh hukumnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Ka'ab bin Ajrah ya, radhiyallahu anna Rasulullah SAW ra'a rajulan qad shabbaka asabi'ahu fi sholah. Kemudian bahwa hadis ada bahwasanya Nabi SAW melihat seorang laki-laki telah mentasbik tangannya di dalam sholat ya. Fafarraja Rasulullah SAW, kemudian Rasul itu merenggangkan ya baina asabi'ihi, antara jari jemari orang tersebut. Jadi Nabi renggangkan ya. Kemudian di sini ada riwayat lagi, qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, fil ladzi yusalli wa huwa yushabbiku asabi'ahu, pada orang yang salat dia mentasbik tangannya. Apa kata Ibnu Umar? Tilka salatul maghdubi alaihim, itu merupakan salat orang yang dimurkai Allah. Nah, itu. Tapi di sini hukumnya para ulama sepakat itu makruh ya. Itu ketika salat. Nah, bagaimana hukum yang lain? Wa amma tasbikuha fil masjidi fi ghairi salatin wa fi intidhariha ay haitsu jalasa yantadhiruha. Adapun hukum tasbih di dalam masjid, di dalam selain sholat, misalnya dia menunggu sholat atau ketika duduk menunggu sholat, au masyian ilaiha, atau ketika berjalan menuju sholat, faqad qala al-hanafiyatu wasyafi'iyatu wal hanabilatu, maka sungguh telah berkata ulama Hanafi, ulama madhab Syafi'i dan ulama madhab Hambali, bi karahati tasbiki hina idin, dengan makruhnya tasbih pada waktu tersebut, pada hal tersebut. Nah, li'anna intidharas sholati huwa fi hukmi sholah, karena menunggu sholat itu termasuk ke dalam hukum sholat juga, berdasarkan ada dalilnya juga. Itu berarti di sini hanya 3 madhab. Bagaimana madhab Maliki? Nanti ada penjelasannya ya. Nah, lantas kita lompat ya, ini pembahasannya panjang. Apa sih alasannya kok sampai tasbih ini bisa makruh hukumnya, walaupun tidak sampai haram menurut para ulama tadi? Di sini disebutkan nomor 3, ikhtalafa fil hikmati fin nahyi 'anit tasbiki fil masjid. Ulama berbeda pendapat tentang hikmah dilarangnya tasbik di dalam masjid ini. Faqila, ada satu pendapat mengatakan innan nahya anhu lima fihi minal abath, bahwa larangannya itu karena tasbik itu merupakan perbuatan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Waqila, pendapatnya mengatakan lima fihi minat tasabbuh bisyaiton, itu merupakan tasabbuh, menyerupai perilaku setan. Itu seperti itu. Waqila lidilalati syaiton ala dzalik, dan pendapatnya mengatakan itu karena petunjuk setan atas hal tersebut. Itu diantara hikmah kenapa tasbih itu bisa makruh. Nah, kemudian lanjut ke bawah ya. Di sini juga disebutkan wa fi hasyati Tahtawi ya, ada di dalam kitab Hasyiyah Tahtawi
Disebutkan di sini annahu minas syaiton, bahwa tasbih itu daripada perbuatan setan. Wa annahu yajlibun naum, dan tasbih itu bisa mendatangkan tidur, bisa membuat ngantuk. Wa naumu, dan tidur itu min madzanil hadathi, bisa diduga kuat itu tempatnya hadas. Jadi ketika orang itu berwudu nunggu sholat di masjid, dia bertasbih, sedangkan tasbih itu bisa mendatangkan tidur, dan tidur itu nanti bisa diduga kuat dia keluar hadasnya, batal wudunya, sehingga perbuatan itu makruh ya. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi, kita scroll lagi ya. Kita ambil poin-poin pentingnya aja. Nah, di sini ya, yang tadi saya bilang madzhab Maliki di mana posisinya? Di sini wala ba'sa bihi 'indal Malikiyah fi ghairi salatin hatta walau fil masjid. Tidak mengapa, kata madzhab Maliki, ulama-ulama Maliki, bahwa tasbih di luar salat itu tidak mengapa walaupun itu dalam masjid. Karena yang disepakati oleh madzhab Maliki seperti penjelasan di atas, ulama itu sepakatnya di dalam salat tasbih gitu. Kalau di luar, madzhab Maliki itu mengatakan tidak mengapa walaupun orang itu dalam masjid melakukan tasbihnya. Sekalipun lagi nunggu salat, sekalipun lagi mendengarkan khutbah. Itu bahkan begitu madzhab Maliki itu. Nanti kutipannya di bawah ada ya. Kemudian bagaimana di luar sholat dan juga di luar menunggu sholat atau di luar masjid, atau misalnya setelah selesai sholat, misalnya tidak sedang menunggu sholat ya. Tadi dalam sholat sudah, kemudian ketika menunggu sholat juga sudah tadi kan. Jadi begini kalau disimpulkan. Kalau di dalam sholat 4 madzhab sepakat makruh. Kalau di luar sholat tapi posisinya dia menunggu sholat, maka 3 madhab mengatakan makruh, madzhab Maliki mengatakan tidak mengapa. Bagaimana kalau sudah selesai sholat? Nah di sini ada wala yukrahu indal jumhuri at-tashbiku ba'dal faragi walau kana fil masjid. Tidak mengapa melakukan tasbih itu setelah selesai aktivitas sholat, sekalipun dia melakukannya di dalam masjid. Itu tidak mengapa, karena berdasarkan hadis juga, cukup panjang juga pembahasannya. Ya, terakhir ya, saya tutup terakhir perkara madzhab Maliki tentang bagaimana kalau Jumatan itu seperti apa di sini ya. Wa tasbiku hala khutbatil jum'ah yukrahu inda ghairil malikiyah minal a'immah. Tasbik dalam keadaan khutbah Jumat itu dimakruhkan bagi ulama selain Malikiyah. Berarti 3 madhab ya, selain Malikiyah. Li'an alasannya karena mustami'al khutbati fi intidhari shalah fa huwa kaman fi sholati lima sabaqa. Karena orang yang menunggu sholat itu bisa termasuk dikatakan orang itu berada di sholat juga. Alasannya begitu, sebagaimana penjelasan yang sudah berlalu. Wa indal Malikiyah, adapun menurut ulama-ulama Maliki, ghairu makruhin, tidak makruh. Li'annal karohata, karena sungguhnya kemakruhan indahum bagi ulama Maliki fis sholati faqat, di dalam sholat saja. Walau kana fil masjid, sekalipun dia di dalam masjid. Wa in kana hada, sekalipun dia di dalam masjid itu melakukan tasbih tapi dia di luar sholat, huwa khilaful aula, itu merupakan khilaful aula, menyelisih yang lebih utama, karena memang ada hadisnya tapi tidak sampai mengatakan makruh ulama Malik itu. Sampai sini wallahu a'lam bishawab.